Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa kembali dengan Bang Yos Elektronik. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai apa yang dinamakan hukum Ohm. Hukum Ohm merupakan hubungan antara kuat arus dan tegangan listrik beserta hambatannya. Bagi teman-teman yang sudah belajar rangkaian listrik, tentu mengenal rumus ini. V sama dengan I kali R, dimana V ini adalah tegangan atau beda potensial yang diukur dalam satuan volt. Sedangkan I adalah arus yang mengalir pada resistansi, arus yang mengalir pada hambatan, diukur dalam satuan ampere. Nah, sedangkan R ini adalah hambatannya yang diukur dalam satuan ohm. Rumus inilah yang merupakan dasar dari rangkaian listrik yang disebut dengan hukum Ohm. Hubungan antara tegangan, kuat arus, dan hambatannya. Jika tegangan listrik naik, maka arusnya juga akan naik. Jika tegangan listrik tinggi, maka arusnya juga tinggi. Jadi, tegangan adalah sebanding atau berbanding lurus dengan arus, dengan catatan, dengan syarat bahwa hambatannya adalah konstan. Hambatannya adalah konstan atau tetap, tidak berubah. Tetapi jika hambatannya tinggi, maka arusnya akan turun. Jadi hambatan sama arus adalah berbanding terbalik. Oke teman-teman, untuk lebih memahami dasar dari hukum Ohm ini, kita bisa lihat contoh berikut ini. Di sini ada sebuah sumber tegangan, katakanlah ini adalah baterai sebesar 12 volt yang dihubungkan dengan sebuah resistor, sebuah hambatan R. Misalkan di sini R-nya adalah 4 ohm. Dalam rangkaian tertutup, di sini arus mengalir dari kutub positif ke negatif. Di sini untuk menghitung arus listrik pada hambatan ini kita bisa menggunakan rumus hukum Ohm yang tadi, yaitu V sama dengan I kali R. Jadi I nya sama dengan V per R, di mana V ini adalah sumber tegangannya. Ini adalah 12 volt per 4 ohm. Jadi ini sama dengan 3 ampere. Jadi teman-teman, arus yang mengalir di sini adalah sebesar 3 ampere. Selanjutnya mari kita lihat contoh berikut ini. Di sini ada sebuah sumber tegangan, katakanlah baterai sebesar 60 volt yang dihubungkan dengan 3 buah hambatan, yaitu R1, R2, dan R3 yang disusun secara seri. Di mana dalam rangkaian tertutup ini bahwa arus mengalir dari positif ke negatif. Ini ya teman-teman ya. Nah, ini arusnya. Jadi arus yang mengalir pada R1 I1, arus yang mengalir pada R2 adalah I2, arus yang mengalir pada R3 adalah I3. Jadi dalam rangkaian seri, arus yang mengalir pada setiap resistor, pada setiap hambatan adalah sama. Jadi I1 sama dengan I2
sama dengan I3. Nah, ini sama dengan I. Terus bagaimana cara mencari arus yang mengalir dalam rangkaian ini? Kita tetap menggunakan rumus hukum Ohm. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui berapa R total di sini. Kita harus mengetahui R totalnya, teman-teman. Nah, kita harus mengetahui R totalnya dulu. R total sama dengan R1 plus R2 plus R3. Nah, ini sama dengan 3 tambah 4 tambah 5. Ini sama dengan 12 ohm. Jadi R total di sini, teman-teman, sama dengan 12 volt. Oke, selanjutnya setelah R total diketahui, selanjutnya bisa kita hitung bahwa I sama dengan V per R total. Nah, ini sama dengan sumber tegangannya adalah 60 volt dan R totalnya adalah 12 ohm, sama dengan 5 ampere. Jadi I-nya di sini sama dengan 5 ampere. Di sini sudah didapatkan bahwa arus yang mengalir dalam rangkaian ini adalah 5 ampere dengan tegangan sumber 60 volt. Lalu bagaimana kalau tegangan sumber ini kita naikkan menjadi, misalnya di sini kita naikkan menjadi 72 volt. Berapa arus yang mengalir dalam rangkaian ini? Kita coba hitung. I sama dengan 72 per 12. Ini sama dengan 6 ampere. Bila tegangan di sini kita naikkan menjadi 96 volt, maka arus yang mengalir dalam rangkaian sama dengan 96 dibagi 12 sama dengan 8 ampere. Nah, jadi teman-teman, terlihat bahwa semakin tinggi tegangan sumber maka semakin besar arus yang mengalir. Jadi disinilah hubungan antara tegangan dengan kuat arusnya yang dikatakan sebagai hukum Ohm. Jadi semakin besar tegangan yang diberikan, maka arus yang mengalir juga semakin besar. Selanjutnya, bagaimana dengan tegangannya pada masing-masing resistor? Nah, di sini pada rangkaian seri, tegangan pada masing-masing resistor adalah berbeda. Nah, mari kita hitung ya. Nah, di sini adalah tegangannya. Nah, di sini. Oke, kita di sini adalah tegangan R1, V1, tegangan pada R2 adalah V2, tegangan pada R3 adalah V3. Ya. Kita hapus dulu. Tegangan yang melalui R1 adalah I kali R1. Ini sama dengan arusnya adalah 5 kali R1 3 sama dengan 15 volt. V2 sama dengan I kali R2 sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20 volt. V3 sama dengan I kali R3 sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25 volt. Jadi di sini diketahui bahwa V1 tidak sama dengan V2, tidak sama dengan V3 ya. Sesuai dengan hukum Kirchhoff bahwa
jumlah tegangan yang mengalir pada rangkaian tertutup adalah 0. Jadi bisa dituliskan bahwa tegangan sumber ini sama dengan tegangan yang mengalir pada R1 ditambah tegangan yang mengalir pada R2 ditambah tegangan yang mengalir pada R3. Jadi V sama dengan V1 plus V2 plus V3. Di sini V-nya adalah totalnya 60 ya, totalnya 60. V1 nya 15 ditambah 20 ditambah 25. Ini sama dengan ini dijumlahkan, ini 60 dikurangi 60, di sini adalah 0. Selanjutnya mari kita lihat contoh dalam rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel berbeda dengan rangkaian seri. Pada rangkaian paralel di sini terlihat sebuah sumber tegangan 12 volt dihubungkan dengan 3 buah hambatan R1, R2 dan R3 yang disusun secara paralel. Seperti sudah diketahui bahwa dalam rangkaian tertutup arus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Di arus I-nya di sini teman-teman. Jadi pada rangkaian paralel arus itu mengalir pada setiap percabangan. Percabangan di sini adalah R1, R2 dan R3. Jadi arus yang mengalir pada R1 bisa kita tuliskan sebagai I1. Pada R2 bisa kita tuliskan dengan I2. Pada R3 bisa kita tuliskan dengan I3. Jadi di sini terlihat bahwa I1 tidak sama dengan I2, tidak sama dengan I3. Bagaimana dengan tegangannya? Nah, tegangannya pada setiap titik tegangan di sini teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita tuliskan, di sini adalah V1, V2, V3. Nah, jadi tegangan pada R1 adalah V1, tegangan R2 adalah V2, tegangan R3 adalah V3. Jadi di sini karena ini terhubung dalam satu titik, sini teman-teman. Nah, karena terhubung menjadi satu titik, jadi V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Jadi V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Di sini sama dengan tegangan sumber yaitu 12 volt. Untuk menghitung arus pada masing-masing hambatan ini tetap kita menggunakan rumus hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R. I1 pada R1 ini sama dengan V per R1, ini sama dengan 12 per 3 sama dengan 4 ampere. Nah, arus pada R2 yaitu I2 sama dengan V per R2 sama dengan 12 per 4 sama dengan 3 ampere. Arus pada I3 sama dengan V per R3 sama dengan 12 per 6 sama dengan 2 ampere. Jadi sini terlihat teman-teman ya, I1, I2 dan I3 tidak sama. Jadi arus total, arus keseluruhan yang mengalir pada rangkaian ini adalah jumlah dari semua arus pada hambatan. Jadi I sama dengan I1 plus I2 plus I3. Ini sama dengan 4 plus 3 plus 2. Ini sama dengan 9 ampere. Jadi arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah 9 ampere. Nah, di sini sama dengan
ampere ya teman-teman ya. Jadi dalam rangkaian paralel di sini bisa kita tuliskan bahwa I total, nah, di sini arus yang mengalir dalam rangkaian 9 ampere. Arus pada R1 adalah 4 ampere. Arus pada R2 adalah 3 ampere. Arus pada R3 adalah 2 ampere. Arus yang masuk pada R3 2 ampere, maka yang keluar di sini juga 2 ampere. Nah, di sini 2 ampere. Arus yang keluar melalui R2 di sini juga bisa kita tuliskan 3 ampere. Dan pada R4 di sini juga yang keluar adalah 4 ampere. Dan total arus yang mengalir di sini adalah 9 ampere. Jadi teman-teman di sini ya, di sini terlihat bahwa arus total atau I ini sama dengan I1 plus I2 plus I3. Nah, ini sama dengan 9 ampere ya. Nah, jadi di sini terlihat bahwa semakin besar resistor, semakin besar hambatannya, maka semakin kecil arusnya. Jadi sini terlihat teman-teman ya, semakin besar hambatannya maka arusnya semakin kecil. Jadi arus yang mengalir pada rangkaian tertutup ini, baik arus yang masuk maupun yang keluar adalah sama, yaitu 9 ampere. Sama ya teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian video tutorial ini. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan komen di bawah. Nantikan video tutorial selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalam.